Bacaan pertama. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan. Sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang ini seluruh makhluk mengeluh dan merasa sakit bersalin, dan bukan hanya makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai kurnia sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita akan menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Tak terlihat namun nyata berbuah. Hari ini kita mendengarkan bacaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi dan ragi digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan kerajaan surga. Pertama-tama yang harus dicatat adalah mengapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu adalah gambaran diri Allah sendiri. Jangan membayangkan kerajaan surga itu adalah sebuah istana atau tempat. Kerajaan surga pertama-tama itu adalah Allah sendiri. Dalam tradisi Jawa, ketika kita berhadapan dengan raja, kita tidak akan menyebut nama raja itu. Hal itu sangat tidak sopan. Sama seperti dalam tradisi bangsa Israel. Menyebut nama Yahweh, nama Allah secara langsung itu tidak pantas. Maka, dalam bahasa Jawa kita akan memanggil raja sebagai Nandalem, yang berarti tempat tinggalmu. Jadi tidak langsung menyebut nama sang raja, tetapi kita menyebut tempat tinggalnya. Oleh karena itulah, kita menggambarkan Allah dengan istilah kerajaan surga. Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga seumpama biji sesawi dan ragi. Keduanya tampak kecil, tidak terlihat, dan masuk meresap ke dalam setiap sendi. Ragi akan diaduk merata ke dalam adonan, lalu adonan itu menjadi mekar
sehingga bisa menghasilkan roti dan kue yang enak. Sama seperti biji sesawi juga, kecil, tetapi ternyata setelah tumbuh, lalu menjadi tempat banyak burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya apa? Allah masuk dalam kehidupan kita setiap saat dimanapun kita berada. Kadangkala nyaris tidak terdengar, kadangkala nyaris kita sulit untuk merasakannya. Tetapi yakinlah bahwa segala sesuatunya akan bertumbuh mekar, menghasilkan buah yang baik. Allah yang Maha Kasih, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin.